Oke, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam buat kita semua. Saya di sini akan menjelaskan materi kita itu tentang perdagangan internasional. Kalau dikatakan internasional berarti berhubungan dengan negara lain ya, bukan dalam suatu negara tapi berhubungan dengan negara lain. Misalnya Indonesia dengan Jepang dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Oke, barang dan jasa. Saya sudah pernah menjelaskan apa itu barang, apa itu jasa. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah namanya ekspor dan impor. Contoh, Indonesia ekspor berarti Indonesia menjual barang ke luar negeri. Dan kemudian kalau dikatakan impor berarti Indonesia membeli barang dari luar negeri. Ingat ya, ekspor, menjual, impor, membeli. Oke, ini pengertiannya. Sekarang kita masuk faktor pendorong dan penghambat. Ya, sesuatu negara nggak asal-asal dalam melakukan perdagangan. Tentu ada faktornya, faktor pendorong dan faktor penghambat. Pertama kita lihat dulu faktor pendorongnya. Yang pertama dikatakan karena perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil alam, negara di Timur Tengah mengekspor minyak. Oke. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan kaya akan sumber daya alam dari hasil alamnya ya. Berbeda dengan di Timur Tengah. Timur Tengah kan tanahnya tandus, tapi mereka kaya akan minyak. Jadi kita mengekspor ke Timur Tengah, sementara kita mengimpor hasil dari Timur Tengah seperti minyak. Oke, ini dia ya perbedaan sumber daya alam. Masih banyak contohnya, bisa dicari nanti. Kemudian kita melihat perbedaan selera. Di sini dikatakan jumlah penduduk yang banyak akan mengakibatkan seleranya berbeda-beda. Apabila seseorang ingin suatu barang yang tidak diproduksi oleh negara tersebut, maka terjadilah perdagangan. Semakin banyak penduduk di suatu negara, otomatis seleranya pasti berbeda-beda. Ada yang suka A, ada yang suka B. Sementara misalnya si A ingin suatu barang, tetapi di negara itu tidak dapat diproduksi atau tidak ada diproduksi, otomatis dia akan membeli dari luar negeri. Maka akan terjadi yang namanya impor barang, gitu ya, perbedaan selera. Kemudian kita masuk ketika itu perbedaan teknologi. Teknologi setiap negara berbeda. Seperti di Indonesia dalam menghasilkan barang elektronik masih belum bisa menghasilkan sendiri, maka perlu bermitra dengan negara lain ya. Contohnya seperti elektronik seperti laptop, handphone. Jadi Indonesia kan belum bisa memproduksi sendiri, walaupun bisa, tentu kualitasnya masih diragukan oleh masyarakat Indonesia. Maka perlu bermitra dengan negara lain. Contohnya seperti negara Cina dan Korea. Itu dia penghasil barang-barang elektronik yang sudah cukup terkenal. Dia. Jadi perbedaan teknologi suatu negara itu akan mengakibatkan perdagangan internasional. Kemudian kita masuk yang namanya efisiensi. Kalau efisiensi ini berbicara tentang biaya produksi. Jadi biaya produksi itu maksudnya itu berbicara tentang bahan pembuatnya, biayanya. Jadi suatu negara itu berpikir, bagaimana kalau kita memproduksi sendiri, apakah lebih murah atau lebih mahal? Kalau lebih mahal kita memproduksi sendiri, mending kita mengimpor dari negara lain. Jadi kalau kita mengimpor, otomatis barang yang kita dapat akan lebih murah. Jadi di situ terjadi efisiensi biaya. Itu maksudnya ya. Oke, ini dia faktor pendorongnya. Ada 4, yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan teknologi, dan efisiensi atau efisiensi dari segi biaya produksi. Ingat ya. Kemudian kita masuk faktor penghambatnya. Apa sih yang menghambat perdagangan internasional sehingga tidak terjadi? Yang pertama bisa kita lihat itu tidak amannya suatu negara.
tidak amannya suatu negara maksudnya kalau terjadi peperangan di suatu negara, otomatis negara Indonesia tidak akan mau mengekspor barang ke sana. Salah satunya Indonesia akan takut kalau akan terjadi peperangan nantinya, apakah barangnya tidak sampai atau barangnya bahkan dirusak mereka gitu. Atau contohnya seperti kondisi kita sekarang yang sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana setiap negara takut dalam mengimpor barang, apakah itu sudah menempel virus COVID-19 atau lain sebagainya. Itu maksudnya tidak amannya suatu negara. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakan ini nanti akan kita bahas di materi di slide yang selanjutnya. Tapi di sini dikatakan ada faktor penghambatnya itu karena kebijakan ekonomi di suatu negara. Itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kita ambil kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang impor. Kuota. Contoh kuota ini misalnya kalian beli paket internet kuotanya 2 giga. Nah, itu kuotanya 2 giga ya. Jadi lewat dari 2 giga kalian tidak bisa menikmati layanan internet lagi. Sama seperti ini, kuota impor. Ada batasan impor yang masuk ke suatu negara. Misalnya Indonesia mengimpor jengkol misalnya setiap tahunnya itu 10 kontainer. Nah, jadi melihat kebijakan di Indonesia, maka diberi batasan, yaitu hanya cukup 5 kontainer saja gitu. Kemudian ada pungutan biaya impor yang tinggi ya. Misalnya barang-barang impor dikenakan biaya yang tinggi. Kemudian perizinan yang sulit. Misalnya setiap barang impor dalam melakukan perizinan berkas-berkasnya dipersulit oleh suatu negara. Itulah faktor penghambatnya. Kemudian yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Oke, dikatakan di sini ada kurs ya. Nanti kita akan bahas apa itu kurs. Kita lihat dulu pengertiannya. Kurs yang tidak stabil membuat para eksportir, kalau dikatakan eksportir, otomatis orang yang menjual barang, maupun importir. Importir adalah orang yang membeli barang, mengalami kesulitan untuk menentukan harga barang atau jasa. Misalnya Corona. Corona menjual sepatu seharga 1 juta. Ya, di mana saat itu nilai tukar kita terhadap dolar itu sebesar 10.000 satu dolarnya. Maka ia akan mendapatkan $100. Jadi kalau dia menjual satu sepatu, dia akan mendapatkan $100. Ketika nilai dolar naik, otomatis nilai rupiah menjadi turun, ya. Nilai rupiah menjadi turun menjadi 12.000. Maka Corona hanya mendapatkan $83, ya. Jadi disinilah faktor penghambatnya. Jadi mungkin ketika dia mendapatkan $83 ini, biaya produksinya masih kurang. Jadi inilah salah satu faktor penghambatnya, nilai kurs yang tidak stabil gitu ya. Jadi dari $100 menjadi $83. Oke, ini dia faktor penghambatnya. Sekarang kita melihat manfaatnya. Setelah saya menjelaskan tadi faktor pendorong perdagangan internasional, kita merasa ternyata faktor perdagangan internasional atau perdagangan internasional itu sangat penting ya. Kita melihat apa sih manfaatnya ketika melakukan perdagangan internasional. Oke, yang pertama yang dikatakan adalah memperoleh devisa. Pernah dengar devisa? Oke, devisa adalah alat pembayaran luar negeri, yaitu emas dan mata uang asing ya. Jadi kalau perdagangan itu nggak selalu menggunakan uang, tapi kadang juga menggunakan emas ya. Tapi bukan emas seperti cincin orang tua kalian, bukan. Tapi emas ini ibarat seperti emas batangan. Oke. Devisa diperoleh ketika melakukan ekspor, tentu ya. Devisa diperoleh. Kita tahu devisa itulah mata uang asing. Ketika kita mengekspor barang, misalnya ke Amerika, otomatis kita akan mendapatkan bayaran dengan dolar. Oke. Kemudian ketika kita mengekspor ke Jepang, otomatis kita mendapatkan devisa atau mata uang asing yaitu yen gitu ya. Devisa digunakan untuk membayar barang-barang impor. Oke, misalnya untuk membayar barang-barang impor. Misalnya ketika kita mengimpor barang dari Jepang, apakah kita membayarnya
ketika kita membayar impor, otomatis kita membayarnya dengan yen yang sudah kita terima, itu dia ya. Kemudian membayar utang luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian memperluas kesempatan kerja. Oke. Ketika suatu perusahaan ingin memproduksi barang, ekspor lebih banyak, maka perlu tenaga kerja, ya. Misalnya perusahaan ini produknya sangat bagus untuk diekspor. Jadi ketika diekspor ternyata orang luar negeri berminat terhadap barang-barangnya. Kemudian dia berpikiran untuk memperluas produksinya. Oke. Kalau produksinya diperluas atau produknya diperbanyak, otomatis dia akan membutuhkan tenaga kerja. Itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya, menstabilkan harga-harga. Menstabilkan harga-harga maksudnya, ketika jumlah barang dalam negeri sedikit atau langka, maka harganya akan mahal ya. Makin sedikit barang, otomatis makin mahal harganya. Contohnya sekarang ini seperti masker ya. Jadi dulu harga masker itu hanya 1.000 perak. Sekarang karena makin banyak yang beli, otomatis barang semakin sedikit. Makin sedikit barang, sementara yang beli itu masih tetap banyak, maka harga akan naik gitu ya. Jadi sekarang harga masker bahkan sampai menyentuh harga 10.000 gitu. Oke. Dan mahal sehingga tidak memenuhi permintaan pasar ya, atau permintaan dari konsumen. Maka barang tersebut harus diimpor agar harga stabil dan permintaan pasar pun dapat terpenuhi. Ketika melihat kondisi seperti itu, ini contoh ya. Ketika melihat kondisi masker seperti itu yang langka, otomatis kita mengimpor dari luar negeri. Ketika kita impor, otomatis permintaan pasar akan terpenuhi, maka harga akan stabil. Tidak mungkin masker tadi dijual harga 10.000, siapa yang beli ya, otomatis mereka akan menurunkan harga dia. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi ya. Masyarakat masih lebih memilih produk luar negeri karena mutunya lebih bagus dari produk dalam negeri. Melihat hal itu, maka dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing. Maksudnya seperti ini. Ketika misalnya konsumen pasti suka barang yang berkualitas tinggi, apalagi harganya lebih murah ya. Jadi di sini bisa kita lihat barang-barang impor otomatis mutunya pasti sudah diyakini pasti bagus. Jadi di sini produsen dalam negeri otomatis meningkatkan produksi barangnya. Ketika dinaikkan produksi barangnya, mereka akan bersaing, berinovasi supaya produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri. Karena konsumsi konsumen ya, ingat, konsumsi dari konsumen atau masyarakat itu tinggi. Jadi supaya dapat menyaingi produk luar negeri, maka produsen dalam negeri akan bersaing atau berinovasi supaya dapat menyaingi produk luar negeri gitu ya. Kemudian yang kelima, mempercepat alih teknologi. Ketika impor alat yang berteknologi tinggi, maka akan ada pelatihan atau training untuk itu, sehingga negara tersebut bisa menguasai teknologi tersebut. Contohnya, ketika Indonesia mengimpor teknologi tinggi dari luar negeri, misalnya kita ambil dari misalnya Jepang, ketika diimpor alat yang berteknologi tinggi ke Indonesia, otomatis orang Indonesia kan belum tahu cara memakainya, sehingga orang Jepang akan melakukan pelatihan training kepada negara Indonesia. Setelah mereka training, otomatis orang-orang Indonesia akan mampu menguasainya, sehingga kita dapat menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Kemudian memperluas pasar. Komoditas yang dijual bukan hanya dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri, itu dia ya. Misalnya produsen dia bukan hanya menjual di negara Indonesia, tapi dia bisa menjualnya ke luar negeri, ke Singapura, Amerika, Jepang, atau lain sebagainya. Oke. Untuk materi kita tentang perdagangan internasional sampai di sini dulu. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya share kembali. Intinya ketika kita masuk, semua sudah
ada di catatan masing-masing ini. Dan kita langsung ulangan harian. Oke, sekian dan terima kasih.